Baik, hari ini kita akan belajar mengenai bidang datar dan normal terhadap bidang. Nah, di sini bidang datar yaitu himpunan titik-titik yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, nama lain dari bidang datar itu adalah bidang ya. Nanti untuk selanjutnya saat kita bilang tentang bidang datar, maka kita cukup menyebutnya dengan bidang. Nah, sebenarnya untuk di geometri, bidang itu tidak hanya bidang datar ya. Ada yang namanya bidang lengkung ya dan luasan atau surface. Nah, di sini kita yang akan kita bahas nanti untuk hari ini dan kedepannya yaitu tentang bidang datar ya atau plane dan bidang lengkung. Nah, di sini ada istilah ya untuk pada bidang, di sini sebuah garis yang tegak lurus terhadap suatu bidang dinamakan normal terhadap bidang. Nah, ini nanti ada istilah yaitu normal terhadap bidang, yaitu garis yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, sekarang kita lihat teorema. Di sini grafik di R3 ya, di R3 berarti di dimensi 3 dari sebuah persamaan dengan bentuk AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, di sini nilai A, B, dan C tidak semuanya 0 ya. Bisa salah satu 0, salah dua 0, tapi tidak semuanya 0. Nah, di sini bisa kita tuliskan bahwa A, B, C adalah bilangan arah dari garis normalnya. Nah, sekarang kita lihat contoh dari penggunaan teorema ini. Misalkan di sini kita diminta untuk menentukan sebuah persamaan standar. Nah, persamaan standar dari sebuah bidang di mana titik P berada di dalamnya. Titik P ini koordinatnya adalah 2,1,1 dan garis normalnya mempunyai bilangan arah 5, min 2, dan 2. Nah, perhatikan bahwa titik P ini berada pada bidang. Berarti titik P ini memenuhi atau bisa kita masukkan ke dalam persamaan umum dari sebuah bidang. Nah, sekarang. Dan kita juga menggunakan teorema ini, yaitu A, B, dan C ini adalah bilangan arah. Padahal ini kan kita sudah diketahui ya, yaitu bilangan arahnya 5, min 2, dan 2. Nah, jadi 5, min 2, dan 2 ini kita masukkan sebagai A, B, dan C pada persamaan ini. Sehingga muncul di sini ya, ada 5, ya, min 2, kemudian plus 2, kemudian ini plus D ya. Nah, sekarang X, Y, Z-nya kita ganti dengan titik P ini 2,1,1 karena titik P kan melalui. Jadi 2, kita masukkan di sini sebagai X, 1 sebagai Y, dan 1 sebagai Z. Nah, ini sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai dari D-nya. Nah, setelah dicari D-nya, maka D-nya adalah negatif 10. Nah, ketika sudah ketemu D sama dengan negatif 10, sehingga kita bisa masukkan ke rumus umum dari sebuah bidang, yaitu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. A-nya adalah kita ganti dengan 5, B-nya kita ganti dengan min 2, dan Z-nya kita ganti 2, dan D-nya kita ganti min 10. Sehingga ini adalah persamaannya ya. Kemudian kita lihat aksioma. Di sini melalui 3 titik yang tidak segaris dapat ditentukan dengan tepat satu bidang datar, ya kan? Kemudian kita lihat ada teorema. Di sini melalui sebuah titik dapat dibuat tepat sebuah bidang datar yang tegak lurus terhadap garis yang ditentukan. Garis yang tegak lurus terhadap bidang datar dinamakan normal terhadap bidang. Tadi ya, istilah normal terhadap bidang adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang tersebut. Jika garis L tegak lurus bidang datar V dan bilangan arah L adalah L, M, N,
maka dapat ditunjukkan bahwa persamaan bidang datar V adalah AX plus BY plus CZ ya, plus CZ plus D sama dengan 0, dengan ABC merupakan bilangan real. Nah, di sini untuk prosedur dalam membuat sketsa grafik dari sebuah persamaan linier, bisa menggunakan persamaan yang diketahui. Nah, di mana kita bisa memisalkan bahwa salah satu atau salah dua koefisien bernilai 0. Nah, bagaimana contoh dari mencari atau menggambar sebuah grafik di R3? Nah, lihatlah contoh berikut. Di sini sebuah bidang mempunyai persamaan 5x min 2y plus 2z min 10 sama dengan 0. Kita diminta untuk menentukan sketsa grafiknya. Nah, di sini kita bisa memisahkan x dan y itu sama dengan 0 ya. Ini x, ini y, kita ganti 0. Berarti 5 kali 0 dikurangi 2 kali 0 adalah 0. Dan kemudian di sini 2z min 10 sama dengan 0. Min 10-nya pindah ruas ya. Menjadi 2z sama dengan 10. Sehingga z-nya sama dengan 5. Nah, begitu juga untuk menentukan x-nya. Jadi, kita misalkan y dan z sama dengan 0. Jadi, min 2 ini 0 ya. Berarti min 2 kali 0 ya 0. Plus 2 kali 0 juga 0. Jadi, tinggal 5x min 10 sama dengan 0. Min 10-nya pindah ruas ke ruas kanan menjadi 10, berarti x-nya adalah 10 dibagi 5, dapatnya 2. Gitu. Kemudian di sini, jika x sama dengan z sama dengan 0, berarti kita misalkan x-nya 0, z-nya 0, berarti 5 kali 0 ya, ditambah 2 kali 0 ya 0, berarti tinggal min 2y, min 10 sama dengan 0. Min 10-nya pindah ke ruas kanan, sehingga untuk mencari y adalah 10 dibagi dengan min 2, dapatnya adalah min 5. Nah, setelah dapat ini, kita buat, jadi di x, ya x-nya, di z-nya ini adalah 5, z itu adalah sumbu yang berdiri ini ya, ini di titik x sama dengan 5 kita tandai, kemudian di x sama dengan 2 berarti di sini kita tandai, di y sama dengan min 5 di sini kita tandai. Kemudian dari ketiga garis ini 2 di x, min 5 di y, dan Z di 5 ini kita buat sebuah bidang. Nah, jadi terjadilah bidang yang berwarna biru ini. Nah, di sini udah kelihatan ya batasnya ini Y-nya di min 5, X-nya di 2. Nah, untuk melihat bagian Z ini kan tidak terlalu terlihat, jadi saya putar gambarnya menjadi seperti ini. Nah, perspektifnya saya ubah. Jadi ini 2, min 5, dan 5-nya di sini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita juga belajar tentang mencari jarak dari titik terhadap sebuah bidang. Di sini dimisalkan jarak tak berarah D, yaitu jarak yang kita misalkan dengan D antara titik P1 yaitu X1, Y1, Z1 dan bidang dengan persamaan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0, maka untuk mencari D-nya atau jaraknya adalah kita bandingkan di sini mutlak dari A kali X1 plus B kali Y1 plus Z kali Z1 plus D. Kita mutlakkan, kemudian kita bagikan dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, sekarang dilihat contohnya yaitu kita punya titik A, 2, 4, 3. Ini bidang V. Kemudian kita akan mencari jarak dari titik A terhadap bidang V. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja di rumusnya ini. Ya, A-nya ini kan 3, B-nya min 2, C-nya 1 ya karena koefisien Z itu 1 dan D-nya adalah plus 5. Nah, kita masukkan A-nya ini 2, B-nya adalah A-nya adalah 3 ya, B-nya adalah
min 2 dan C-nya adalah 1. D-nya adalah 5. Kemudian titik A-nya ya kita masukkan sebagai X1, Y1, Z1 berarti di sini adalah 2 sebagai X1. Kemudian ini adalah 4 sebagai Y1 ya. Kemudian di sini adalah 3 sebagai Z1. Kemudian kita masukkan per akar 3 kuadrat plus min 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, kita masukkan di sini mutlak 6 adalah 6 ya. Per akar 14 ini bisa kita gunakan yaitu 1,6 ya. Kita bisa menggunakan alat bantu hitung. Nah, ternyata untuk mencari jarak dari titik terhadap bidang tidak hanya menggunakan cara manual, kita juga bisa menggunakan GeoGebra ya. Nah, saat menggunakan GeoGebra, ya aplikasi GeoGebra, kita buka 3D grafiknya, sehingga gambarnya seperti ini. Kemudian kita masukkan titik A 2,4 dan bidang 3x min 2y pada bagian input. Nah, inputnya di sini ya, di bawah sini. Kemudian kita masukkan titiknya dan persamaannya sehingga langsung akan terbentuk bidang ya, bidang yang pertama ini dan titik A. Kemudian kita klik gambar yang mempunyai keterangan perpendicular line, kemudian klik titik A dan klik bidang V. Nah, pada bagian ini ya kita tarik, kita ambil yang ada tulisannya ya, perpendicular line itu yang ini. Kemudian kita klik A, kita klik bidang yang biru ini, sehingga akan muncul garis ini. Ini adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang ya, terhadap bidang biru. Nah, dari titik A ditarik garis tegak lurus ini pada bidang yang biru ini. Nah, di sini pasti ada yang bertanya, Bu, ini kenapa kok yang ini garisnya lurus, yang ini garisnya putus-putus. Nah, maksudnya garis yang lurus ini adalah garis yang belum melewati bidang yang biru ini ya. Jadi yang putus-putus ini adalah perpanjangan dari garis yang ini ya, garis yang tidak putus, kemudian sudah menembus bidang V. Jadi garis yang telah menembus ini diberi gambarnya putus-putus gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita klik gambar yang mempunyai keterangan intersect ya. Intersect berarti yang ini. Intersect atau perpotongan. Kemudian kita klik garis yang melalui titik A ya. Kita klik garis ini dan kita klik bidang V. Sehingga muncul titik B. Titik B ini ya. Titik B ini adalah titik perpotongan dari garis yang melalui A ya, kemudian memotong bidang V. Nah, titik potongnya kan berupa sebuah titik ya. Jika titik melewati sebuah bidang, maka titik potongnya adalah sebuah titik. Nah, titik itu pada gambar ini, titik itu dinamakan dengan titik B ini gitu. Kemudian kita untuk mencari panjangnya, kita klik gambar yang mempunyai keterangan distance or length, kemudian klik titik A dan klik titik B. Nah, kita kliknya bagian ini ya, distance or length. Nah, di sini kita klik titik A, kita klik titik B sehingga muncul di sini adalah 1,6. Nah, seperti itu. Dan hasilnya sama ya dengan tadi menggunakan cara manual, hasilnya pun juga 1,6. Terima kasih.